name is Oki and welcome back to my channel. Di 2020 ini aku bakalan bikin video tentang realita belajar bahasa Korea di tahun 2020. Untuk kalian yang belum cek, aku dulu pernah bikin video realita belajar bahasa Korea di tahun 2019, bisa kalian cek di sebelah sini. Jadi guys, sebenarnya video ini tuh cuma curhat doang. Karena kalau misal kalian pengen tahu semua buku-bukuku, semua yang aku pelajarin bahasa Korea, kalian bisa cek di video yang aku taruh di sebelah sini tadi. Kalau kalian buka video yang di sini, ini sebenarnya aku cuma curhat selama setahun ini, dari video yang realita 2019 sampai yang sekarang 2020, aku sebenarnya ngapain aja. Nah, jadi realitanya adalah belajar bahasa Korea otodidak itu susah guys. Bukan maksudnya menakut-nakutin, tapi that's the truth. Biasa orang-orang naruh video gimana mereka bisa berhasil belajar bahasa Korea, padahal di balik itu ada perjuangan yang luar biasa. Apalagi kalau belajarnya otodidak, kalian nggak ada yang ngatur, terus kalian juga materi-materinya yang kalian mau dapetin itu terserah kalian, jamnya kalian belajar terserah juga. Jadi susahnya di situ. Kadang juga ada orang bilang kayak, wah kamu pinter banget bahasa Korea, kamu suka ya belajar bahasa Korea? Siapa yang suka belajar? Enggak guys, sebenarnya aku nggak suka belajar bahasa Korea. Maksudnya kayak apa ya? Aku buka buku topik bahasa Korea, terus ngelihat soal-soalnya tuh kayak gemes, pengen cepetan bisa gitu. Tapi yang bikin enak belajar bahasa Korea adalah prosesnya. Anjay. Jadi sebelum melanjutin tentang proses, aku bakalan ceritain setahun ini tuh aku ngapain aja dalam belajar bahasa Korea. Jadi sebenarnya dalam 1 tahun ini aku tuh nggak ngapa-ngapain. Benar, maksudnya kayak yang literally belajar itu aku tuh sebenarnya belum ngapa-ngapain. Tapi aku belajar satu hal yang belum pernah aku dapetin selama tahun-tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2019 sampai 2020 ini aku belajar gimana ngomong bahasa Korea di depan orang Korea, yang bisa kalian cek videonya di sebelah sini. Itu bener-bener apa ya, satu step awal aku buat berkembang. Maksudnya kan selama ini aku belajar itu kayak ya udah belajar di rumah, di kamar, cuman ya ngomong-ngomong bahasa Korea sendiri lah, kayak orang gila gitu. Terus aku belum pernah nyoba ngomongin bahasa Korea gitu loh di depan orang Korea. Dan ya kalian bisa cek di videonya di sebelah sini, oke? Jadi terakhir kali aku belajar bahasa Korea itu di Talk to Me in Korean yang sering aku sebutin, kalian bisa cek di description box. Di situ aku belajar Iyagi. Nah, di Iyagi ini aku belajar itu nggak maju-maju. Terakhir, kalau kalian lihat videoku terakhir di sini, kenapa ngomongnya belibet ya? Ya, di video yang terakhir di sini aku belajar Iyagi dari lesson 1 sampai lesson 2 dulu, dan sampai sekarang masih belum lanjut karena aku juga belajar topik. Jadi aku terbelah antara belajar topik sama belajar Talk to Me in Korean yang bagian Iyagi. Selama aku belajar 4 tahun, aku yakin prosesku ini sebenarnya tuh lama banget. Kayak kenapa 4 tahun tuh belum bisa bahasa Korea gitu. Karena pertama, emang aku otodidak, dan kedua, karena otodidak itu jadinya aku belajarnya seenak aku sendiri gitu. Nggak ada yang ngejadwalin kayak kamu harus belajar bahasa Korea 2 jam setiap hari, dari jam segini jam segini kamu harus bisa nyelesain ini, bla 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 bla. No one. Dan apalagi kalau belajar otodidak itu pasti pengennya nge-skip pelajaran yang bosenin. Jadi sebenarnya dari aku belajar di talktomeinkorean.com, dari level 1 sampai level 9 itu banyak banget yang aku skip. Sebenarnya apa ya, aku mikir kayak udahlah ini gampang, terus kayak kayaknya bakalan jarang digunakan gitu deh. Tapi kenyataannya emang sulit untuk keep up komitmen buat belajar bahasa Korea. Tapi sebenarnya belajar bahasa Korea itu not about studying but learning. Let me explain. Jadi maksud learning di sini adalah belajar bahasa Korea itu bukan literally yang cuman belajar bahasa Korea yang kamu buka buku, kamu buka course, kamu belajar yang nulis-nulis, coba ngomong-ngomong sendiri, conversation. But bahasa Korea itu bakalan lebih gampang kalau kalian menganggapnya learning, bukan studying. Learning itu maksudnya gimana sih? Jadi learning itu kalian nggak cuma belajar, tapi bener-bener menyukai, bukan menyukai, apa ya? Hidup kalian itu diliputi oleh Korea ya. Misal kalian nonton drama Korea. Nah, kalian di situ nggak cuma nonton, tapi kalian juga meresapi apa yang dikatakan oleh aktor sama aktris tersebut. Biasanya ya, kalau aku udah nemuin suatu kata-kata yang menurutku menarik gitu di Korea, aku pause dan aku ulang. Atau kalau misal aku menemukan vocab yang menurutku itu menarik, aku bakalan pause, aku inget-inget, atau mungkin aku catat. Itulah yang aku namain learning, bukan studying. Jadi kalau misalnya yang aku lakuin dari 2019 sampai 2020, aku nggak merasa seperti studying, but I'm still learning. Jadi aku dalam 1 tahun itu nggak yang literally studying, yang nulis, terus aku harus naik ke lesson selanjutnya, naik ke lesson selanjutnya. Tapi
aku learning. Pas aku ketemu sama orang Korea, aku berusaha buat ngomong bahasa Korea meskipun itu susah. Terus aku juga kalau catatan sama temenku yang orang Korea, aku berusaha buat ngomong Korea meskipun aku nggak tahu itu bener apa enggak. Terus biasanya juga cek translatean. Tapi apa yang aku pelajari bahwa semua kata-kata chat-chatan yang pernah aku omongin ke teman Koreaku, semua kata-kata itu melekat karena aku bukan studying, but I'm learning. Terus juga kalau misal kalian belajar secara otodidak, kalian harus ada seseorang atau sesuatu yang keep you guys accountable. Maksud gue di sini adalah kalau aku menggunakan YouTube ini untuk cara aku bahasanya accountable. Kayak supaya kamu terus belajar, nggak berhenti di tengah gitu. Karena kontenku YouTube adalah tentang Korea, jadi aku bakalan terus belajar karena aku pengen bantu kalian di sana yang belajar bahasa Korea otodidak yang juga mengalami struggles yang pernah aku alami sebelumnya. Dan aku bakalan senang hati buat nge-share pengalamanku buat kalian. Oh ya, bagi kalian yang belajar bahasa Korea secara otodidak, aku punya Facebook page yang bisa kalian klik linknya di description box. Dan disitu kalian bisa ketemu sama teman-teman lain yang juga belajar bahasa Korea secara otodidak. Dan disitu kalian bisa share tentang struggles kalian dan juga motivasi buat teman-teman lain yang juga belajar bahasa Korea. Buat kalian yang merasa malas untuk belajar bahasa Korea secara otodidak, kalian harus hit the notification bell karena di video selanjutnya aku bakalan bahas tentang kenapa kita malas belajar bahasa Korea. Pengumuman, selamat kepada komentar terbaik minggu ini. Kalau kalian ingin masuk ke dalam videoku, caranya gampang banget. Kalian tinggal tulis komentar di video terakhirku. See you there! Alright guys, that's all of my video. Don't forget to like, subscribe, and comment. Hope you guys have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Bye!